Oke, halo semuanya. Nama saya Satria Prabaswara dengan NPM 2206820586. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia dan aplikasi elektrokimia pada elektroplating AG atau perak ya. Jadi, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan energi listrik yang terjadi pada permukaan. Salah satu aplikasi elektrokimia adalah elektroplating, di mana logam dilapisi dengan logam yang lebih baik melalui proses elektrolisis. Nah, di sini saya akan mengambil contoh ya. Jadi contohnya itu ada elektroplating perak pada tembaga Cu. Nah, untuk meningkatkan ketahanan korosi dan karakteristik elektriknya, proses elektroplating ini juga diterapkan dalam industri untuk melapisi logam dengan logam lain. Nah, elektroplating merupakan salah satu aplikasi dari metode elektrokimia yang memanfaatkan reaksi oksidasi atau reaksi anodik dan reduksi, yaitu reaksi katodik. Nah, untuk melapisi permukaan logam lain, aplikasi elektrokimia pada elektroplating perak pada permukaan logam tembaga dapat meningkatkan ketahanan korosi dan karakteristik elektriknya. Nah, di sini ada proses elektroplating perak ya. Jadi secara singkat itu dijelaskan yang pertama itu ada persiapan larutan elektroplating. Nah, larutan elektroplating itu mengandung ion perak. Umumnya digunakan senyawa perak yang larut seperti nitrat perak AgNO3 sebagai sumber ion perak. Yang kedua ada elektroplating. Arus listrik diterapkan melalui larutan dengan menghubungkan anoda perak dan katoda substrat. Nah, ion perak di larutan bergerak ke katoda di bawah pengaruh arus listrik. Nah, di sini juga ada yang terakhir, itu pelapisan perak. Nah, ion perak yang mencapai katoda menerima elektron dan mereduksi menjadi atom perak yang kemudian melekat pada permukaan substrat. Ini membentuk lapisan perak yang merata dan menutupi substrat. Catatannya tuh seperti pada contoh yang di awal tadi ya, yang menjadi substrat yaitu tembaga. Di sini ada peran katoda, anoda, dan elektrolit secara singkat. Di mana katoda itu fungsi utamanya menerima elektron dari sumber arus listrik dan merupakan lokasi di mana reduksi terjadi. Peran dalam elektroplating katoda itu jadi ion logam dari larutan elektroplating menerima elektron dan mengalami reduksi, membentuk logam yang didepositkan pada permukaan substrat dalam elektroplating perak. Substrat atau benda yang ingin dilapisi berfungsi sebagai katoda. Nah, yang kedua ada anoda. Fungsi utamanya itu memberikan elektron ke sumber arus listrik dan merupakan lokasi di mana oksidasi terjadi. Nah, peran dalam elektroplating itu pada anoda, atom logam dilepaskan ke dalam larutan elektroplating sebagai ion positif. Dalam elektroplating perak, anoda terbuat dari perak agar ion perak dilepaskan ke dalam larutan dan tersedia untuk dihendapkan pada katoda substrat. Yang terakhir ada elektrolit. Fungsi utamanya merupakan larutan yang mengandung ion-ion logam yang akan dilapisi pada substrat. Peran dalam elektroplating. Nah, peran dari elektrolit itu menyediakan ion logam yang diperlukan untuk membentuk lapisan logam pada katoda. Dalam elektroplating perak, elektrolit mengandung ion perak yang dilepaskan dari anoda perak. Ya, ini yang dilakukan elektron dan ion perak ya. Jadi elektron itu fungsi utamanya berperan dalam reaksi reduksi pada katoda. Terus dalam peran dalam elektroplating peraknya pada katoda, ion perak Ag dari larutan elektroplating menerima elektron dan mengalami reduksi, membentuk logam perak padat. Nah, yang kedua ada ion peraknya. Nah, fungsi utamanya ion perak itu berperan dalam reaksi oksidasi pada anoda. Yang keduanya, peran dalam elektroplating peraknya itu pada anoda, logam perak dilepaskan menjadi ion perak Ag dan memberikan elektron untuk mempertahankan keseimbangan muatan dalam sel elektrokimia. Proses ini dapat dijelaskan.
Nah, ini contoh-contoh pengaplikasian perak pada industrinya. Perak dan peran pelapisannya dalam perindustrian. Yang pertama ada industri elektronik. Perak memiliki konduktivitas yang lebih sangat baik, jadi bagus untuk industri elektronik. Yang kedua ada kaca cermin. Nah, kaca cermin sering dilapisi dengan lapisan tipis perak di bagian belakangnya, agak bisa memantul ya. Terus yang ketiga ada medis. Perak memiliki sifat antibakteri dan antimikroba yang terkenal. Nah, karena itu jadi perak tuh sering digunakan sebagai alat-alat medis. Yang terakhir ada industri ruang angkasa. Dalam lingkungan ruang angkasa, pelapisan perak dapat digunakan untuk melindungi permukaan benda dari radiasi matahari dan suhu ekstrim. Nah, kesimpulannya ada 3 kesimpulan. Yang pertama ada elektrokimia dan elektroplating perak. Elektrokimia mempelajari interaksi reaksi kimia dengan energi listrik. Dan dalam elektroplating perak, ion perak dari larutan elektroplating mengalami reduksi menjadi atom perak pada katoda, membentuk lapisan perak merata pada substrat melalui aplikasi arus listrik. Yang kedua ada peran utama dalam elektroplating. Dalam elektroplating, katoda menerima elektron, anoda mengalami oksidasi, dan elektrolit menyediakan ion logam untuk deposisi pada katoda, memastikan pembentukan lapisan logam merata pada substrat. Arus listrik melalui arus listrik dan reaksi redoks. Yang terakhir ada peran dalam industrinya. Nah, perak Ag dengan konduktivitas tinggi digunakan dalam pelapisan elektronik, kaca cermin, dan industri medis untuk meningkatkan keandalan koneksi, reflektivitas, dan sifat antibakteri. Sementara pelapisan perak di industri luar angkasa memberikan perlindungan dari radiasi dan suhu ekstrim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.